Halo semuanya dimanapun kalian berada, masih bersama Om Gudel di sini. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film kungfu yang berjudul Unbending Mr. Feng. Film ini menceritakan tentang seorang petarung muda dari Shaolin yang harus berjuang untuk mengungkap pemerintahan yang korupsi di kampung halamannya. Namun, sang pejabat yang korup itu bukanlah pejabat biasa, karena tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkannya. Dan si petarung dari Shaolin itu pun harus berjuang sampai titik akhir. Apakah petarung dari Shaolin itu mampu untuk mengungkapnya dengan kemampuan bertarungnya? Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selamat menonton dan cek gijrot. Di awal film kita diperlihatkan dengan para Shaolin yang sedang berlatih kungfu. Dan di antara para Shaolin itu, ada salah satu murid yang akan melakukan ujian terakhirnya, di mana ia harus melawan para petarung kayu, yang mana itu adalah ujian tertinggi dan terakhirnya untuk para petarung Shaolin. Pria itu adalah Fang Xiu. Ia harus bisa melewati ujian terakhirnya, agar bisa lulus dan mendapatkan gelar petarung Shaolin. Ujian ini tidaklah mudah, ia harus mengalahkan para petarung kayu tersebut. Dan pertarungan pun dimulai. Meskipun awalnya para petarung kayu itu bisa mengimbangi Fang Xiu, pada akhirnya dengan kekuatan yang dimilikinya, ia pun dapat mengalahkan para petarung kayu tersebut. Namun itu hanyalah permulaan, dan ujian yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Kini para petarung kayu itu menyatukan diri. Tak hanya itu, ukurannya pun bertambah sangat besar. Namun, Fang Xiu ini bukanlah seorang Shaolin biasa. Dengan kemampuannya, ia pun dapat mengetahui titik lemah dari para petarung kayu itu. Dan pada akhirnya, ia pun benar-benar berhasil mengalahkan petarung kayu tersebut. Dan kini ia pun dinyatakan lulus dalam ujian terakhirnya tersebut. Sebenarnya Fang ini dulunya adalah seorang anak yang sangat nakal dan keras kepala. Ibunya mengirimkan dia ke perguruan Shaolin dengan harapan agar Fang ini bisa menjadi seorang anak yang disiplin dan juga tangguh. Gurunya pun berpesan agar ia tidak menjadi orang yang sombong dengan kekuatan kungfu yang dimilikinya sekarang. Shin kemudian berpindah ke seorang pejabat pemerintah yang sedang menginterogasi bawahannya, karena ia telah lalai menghilangkan dokumen penting pemerintahan, yang mana itu adalah buku catatan para pejabat-pejabat yang korupsi, dan juga menggelapkan dana dari sang kaisar. Pejabat itu bernama Tuan Erduro, dan karena bawahannya itu telah melakukan hal yang fatal, ia pun harus menebus dengan nyawanya sendiri. Tuan Erduro ini adalah seorang pejabat yang korupsi, dan karena hal itu, ia pun harus menemukan buku tersebut sebelum gubernur daerah setempat datang ke tempatnya. Dan ini adalah ajudannya Tuan Erduro, kita panggil saja dengan nama Jackie. Dia diperintahkan untuk mencari keberadaan dari buku catatan tersebut secepatnya. Yang kemudian mereka pun membantai orang-orang di kediaman itu. Di siang harinya di sebuah pasar, kita diperlihatkan dengan seorang pedagang ikan bernama Chan Li. Dia tidak menyangka kedatangan dari sahabatnya yaitu Feng Xiu, yang ternyata sudah hampir 4 tahun tidak bertemu karena Feng Xiu yang belajar di Shaolin. Mereka berdua ini pun terlihat begitu dekat. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik yang bernama Bosyo, di mana sebelumnya ia berdandan untuk menyambut Feng, karena memang sudah lama juga mereka tidak bertemu. Sebenarnya gadis ini bukanlah pacarnya Feng, namun Zhou ini menyimpan perasaan kepada Feng, dan patung itu adalah gambaran dari Feng yang ia buat sendiri. Kembali ke Feng dan juga Chan Li, saat mereka sedang dalam perjalanan akan pulang, mereka melihat seseorang yang sedang ditindas. Dan Feng yang melihat kejadian itu pun tidak bisa tinggal diam. Lalu ia pun segera menghampiri pria itu dan pertarungan pun terjadi. Namun sebelum ia sempat menunjukkan kekuatan kungfu yang sebenarnya, tiba-tiba terlihat ibunya Feng yang datang dan malah menjewer Feng, yang kemudian mengajaknya untuk pulang. Karena sebenarnya Feng ini berbohong kepada ibunya tentang kepulangannya. Ia bilang jika ia akan pulang besok,
agar ia bisa main dulu. Namun di sini ibunya malah memergokinya. Di malam harinya terlihat sekumpulan orang-orang yang anti pemerintahan korupsi. Mereka sedang mengadakan sebuah rapat rahasia dan membahas tentang buku besar catatan korupsi yang hilang, dan juga berencana untuk menggulingkan kekuasaan Tuan Erduro. Di sekumpulan itu ada seseorang yang bernama Zorong. Ia ini adalah ketua dari kelompok anti pemerintahan korupsi. Di sini tiba-tiba saja ada serangan panah berapi dari pasukannya Tuan Erduro, yang kemudian muncul manusia beruang bernama Zhou dan kemudian menghajar mereka semua. Xin kemudian berpindah ke tempat Feng di mana ia sedang dihukum oleh ibunya. Feng pun berhasil kabur dari hukuman ibunya itu yang terendam di dalam sebuah bak. Dengan hanya memakai celana, Feng pun mencuri pakaian di jemuran orang lain. Namun, di sini ia kemudian malah bertemu dengan seorang wanita cantik. Sepertinya wanita itu sedang dikejar oleh seseorang dan kemudian wanita itu pun bersembunyi. Di saat yang bersamaan, Zhou bersama Chanli yang sedang menunggu Feng, namun Feng yang tak kunjung datang, mereka pun memutuskan untuk menyusulnya. Akan tetapi sesampainya di sana, Zhou ini malah melihat Feng yang sedang berduaan dengan seorang wanita. Dan tentu hal tersebut membuat Zhou merasa kesal dan juga cemburu. Di tempat lain terlihat gerombolan orang dari pemerintahan yang sedang mencari seseorang. Dan saat orang tersebut bertanya kepada Chanli tentang gambar orang di kertas yang ia bawa, Chanli pun berpura-pura tidak mengenalnya. Meskipun sebenarnya Chanli ini tahu jika orang yang sedang dicari oleh orang itu adalah ayahnya Zhou yang bernama Zorong. Setelah itu Chanli pun pergi menemui Zhou untuk mengabarkan jika ayahnya dicari oleh orang dari pemerintahan. Mendengar hal itu, Zhou pun merasa ada yang tidak beres, dan kemudian ia membuka sebuah kotak kayu yang ternyata di dalamnya adalah sebuah buku besar yang dicari-cari oleh Tuan Erduro. Ayahnya menitipkan buku itu kepada Zhou untuk memberikannya buku itu kepada Tuan Shen jika ayahnya tidak pernah kembali. Di keesokan harinya terlihat Feng yang datang ke rumah Zhou bersama dengan wanita yang ditemuinya kemarin malam. Dan diketahui wanita cantik itu bernama Xiao Xin. Mereka berniat untuk meminta maaf dan juga memberikan penjelasan kepada Zhou. Namun ternyata Zhou tidak ada di rumahnya. Dan di rumahnya Zhou terlihat sudah ada Chanli. Chanli kemudian memberitahu Feng jika ayahnya Zhou dicari oleh seseorang dari pemerintahan. Tak lama kemudian terlihat Zhou yang sudah datang. Yang ternyata Zhou ini baru saja keluar untuk mencoba mencari ayahnya. Di sini Zhou kemudian merasa jika patung kayu kesayangannya hilang dan ia menuduh Feng lah yang mengambilnya. Namun ternyata patung itu diambil oleh Chanli. Di sini juga terungkap jika sebenarnya Chanli ini menyukai Zhou. Namun Zhou tidaklah menyukainya dan sebenarnya Zhou ini malah menyukai Feng. Sedangkan Feng sendiri hanya menganggap Zhou seperti saudaranya. Yang mana patung itu adalah patung Feng yang sedang mengeluarkan jurus. Dan karena merasa malu, akhirnya Zhou pun mengusir mereka semua. Sementara itu, di sini Xiao Xin ini terlihat sudah mulai menyukai Feng. Saat sedang di perjalanan untuk pulang, tiba-tiba saja orang-orang dari pemerintahan datang. Yang ternyata pemimpin dari kelompok itu adalah ayahnya Xiao Xin. Di sini kebetulan sekali bahwa ayahnya ini sedang mencarikan jodoh untuk anaknya itu. Dan kebetulan juga Xiao Xin ini sedang berduaan dengan Feng. Yang kemudian ayahnya Xiao Xin ini bilang kalau ia merasa setuju jika Xiao Xin dan juga Feng menikah. Di sini Feng mendapatkan informasi dari ayahnya Xiao Xin jika sebenarnya orang pemerintahan mencari ayahnya Zhou itu atas suruhan dari Tuan Erduro. Dan kalau ia menolaknya, maka ia akan ada dalam masalah besar. Setelah mendengar hal tersebut, Feng pun langsung bergegas ke tempatnya Zhou. Dan benar saja, kini ayahnya terlihat sudah ditemukan oleh Zhou. Dan Jackie meminta buku besar itu. Jika tidak, Zhou putri kesayangannya itu akan dibunuh. Tapi di sini, ayahnya malah memilih untuk membunuh dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian terlihat Feng yang sudah datang. Dengan kemarahannya atas kematian ayahnya Zhou, Feng pun menghajar mereka semua dengan kekuatan Shaolin-nya. Feng pun akhirnya bisa mengalahkan Jackie beserta dengan anak buahnya. Akan tetapi, Jackie ini kemudian menggunakan cara licik
dengan menyandra Zhou. Feng yang tidak bisa berbuat apa-apa pun membiarkan Zhou dibawa oleh mereka. Sesampainya orang pemerintah itu ke tempat Tuan Erduro dan menceritakan tentang mereka yang dikalahkan oleh Feng, Tuan Erduro pun seperti tidak percaya jika ada orang yang bisa mengalahkan ajudannya yaitu Jackie ini. Dan tentunya hal tersebut akan membuat semakin sulit untuk mendapatkan buku besar itu. Kemudian Tuan Erduro ini memberitakan anak buahnya yaitu Kemo dan juga manusia beruang itu untuk membunuh Feng. Di tempat lain terlihat Feng yang menerima surat dari Kemo dan juga manusia beruang untuk mengajak bertarung di sebuah hutan. Feng yang menerima tantangan tersebut pun kemudian bergegas pergi untuk menemui mereka berdua. Sesampainya di tempat itu, pertarungan pun dimulai. Awalnya si Feng ini mampu mengimbangi perlawanan dari mereka berdua. Namun, Kemo kemudian menggunakan cara curang dengan melemparkan serbuk beracun ke arah Feng. Beruntungnya ibunya Feng langsung datang dan menyelamatkannya. Sementara manusia beruang yang melihat Koma terluka, malah pergi dan membawa Koma yang ternyata Koma itu adalah ayahnya manusia beruang. Jackie yang melihat Feng sudah terluka, ia pun mencoba menyerangnya. Namun untungnya, datang seseorang lagi yang langsung membantu mereka berdua. Setelah mereka semua pergi, Feng pun harus menjalani pengobatan untuk bisa menyembuhkan racun yang ada di dalam tubuhnya itu. Di tempat lain terlihat Kemo yang rela menjual harga dirinya kepada Tuan Erduro untuk kesembuhan anaknya, yaitu manusia beruang. Yang mana ternyata anaknya itu mengidap sebuah penyakit aneh, dan penawarnya hanyalah Tuan Erduro saja yang memilikinya. Di sisi lain terlihat Feng yang telah sembuh dari lukanya. Saat ia sedang melihat dan memperhatikan patungnya Zhou, ia tak sengaja mendapati sebuah buku di patung tersebut. Dan ternyata itu adalah buku yang selama ini dicari-cari oleh Tuan Erduro. Yang ternyata Zhou menyembunyikan patung tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui, jika buku itu adalah bukti otentik korupsi di bawah kepemimpinan Tuan Erduro. Semua kejahatan Tuan Erduro tercatat jelas di buku tersebut. Singkat cerita terlihat manusia beruang yang mendapati ayahnya telah tewas. Di keesokan harinya mereka mencari Chanli yang tidak ada di rumah. Mereka pun memiliki firasat yang tidak baik. Dan benar saja, ternyata Chanli pergi ke tempat Tuan Erduro dengan membawa buku besar itu. Chanli merasa harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Zhou, yang kini masih ditahan oleh Tuan Erduro. Di sini Chanli kemudian memberikan buku besar itu dan menukarnya dengan Zhou. Namun tentu saja itu adalah tindakan yang bodoh. Karena ayahnya Zhou saja rela mengorbankan nyawanya demi buku tersebut. Dan kini Palah Chanli datang dan memberikan buku itu kepada Tuan Erduro. Sebenarnya niatan dari Chanli ini baik yang ingin menyelamatkan nyawa Zhou. Saat ia akan memberikan buku tersebut, Feng pun terlihat datang di waktu yang sangat tepat. Dan bersamaan dengan itu, datang juga ibunya Feng bersama dengan ayahnya Xiaoxin yang diketahui bernama Sektele. Mereka semua pun langsung dikepung oleh pasukan Tuan Erduro. Dan pertarungan pun sudah tak bisa dihindarkan lagi. Di sini, lagi-lagi Jackie yang turun untuk melawan Feng. Namun kemampuan si Jackie ini belumlah mampu untuk mengimbangi ilmu Shaolin dari Feng. Dengan mudah Feng pun dapat mengalahkan Jackie. Setelah Jackie tumbang, kini Tuan Erduro lah yang turun tangan. Ternyata Tuan Erduro ini adalah lawan yang sangatlah tangguh. Feng pun harus menerima banyak pukulan dari Tuan Erduro. Saat Feng terdesak dan Tuan Erduro langsung melemparkan pisau, dengan cepat Zhou rela memasang badan hingga pisau itu menusuknya. Dan akhirnya Zhou pun menghembuskan nafas terakhirnya. Chanli yang merasa tidak terima dengan kematian Zhou, ia pun langsung mencoba untuk melawan Tuan Erduro. Namun itu sia-sia saja. Karena dengan hanya sekali pukulan saja, Chanli pun juga langsung menyusul Zhou yang tewas. Melihat kematian dari kedua sahabatnya itu, Feng dengan sisa tenaganya lalu melawan Tuan Erduro. Dan kini ia dihajar habis-habisan oleh Tuan Erduro. Saat dalam keadaan mendesak, tiba-tiba datang si manusia beruang yang kini melawan Tuan Erduro. Manusia beruang ini tahu kalau kematian ayahnya karena dibunuh oleh Tuan Erduro. Ibunya Feng kemudian menyuruhnya untuk pergi dan memberikan buku itu kepada Tuan Shen sebelum Tuan Erduro merebutnya. Sementara itu,
si manusia beruang ternyata juga berhasil dikalahkan oleh Tuan Erduro. Dan kini pasukan dari Tuan Erduro pun terlihat membantai semua pasukan dari pasukan Sekterli. Setelah kejadian itu, Tuan Erduro memfitnah ibunya Feng dan juga Sekterli sebagai pemberontak pemerintahan dan akan dieksekusi mati 3 hari lagi. Berita itu pun sampai ke Feng yang ternyata Feng belum juga menyerahkan buku besar itu. Kini Feng pun mencoba menyusun sebuah rencana untuk melawan Tuan Erduro. Singkat cerita, hari eksekusi pun tiba, yang digelar di sebuah aula dan dipertontonkan secara umum. Tak lama kemudian terlihat Feng yang datang bersama Xiao Xin dengan para pasukan yang tersisa dari Sekterli. Dan pertarungan pun terjadi. Sesaat sebelum pedang eksekusi itu mengenai ibunya Feng dan juga Sekterli, beruntungnya para pasukan Sekterli berhasil menolong mereka berdua. Kini Tuan Erduro pun langsung turun tangan untuk melawan Feng. Kemudian Feng membawa Tuan Erduro ke sebuah rumah kosong. Dan ternyata ini adalah rencana dari si Feng. Kini mereka semua pun bertarung dengan kemampuan tingkat tinggi yang mereka miliki. Pada awalnya Tuan Erduro ini masih terlihat mampu mengimbangi Feng, bahkan melukai Feng. Namun, saat sebuah balok kayu jebakan yang dibuat oleh Feng mengenainya, Feng pun langsung memukulnya dengan jurus Shaolin bertubi-tubi. Saat melihat Tuan Erduro yang sudah terluka ini, Feng pun langsung mengeluarkan jurus terakhirnya yaitu pukulan dewa. Dengan penuh amarah, Feng pun menghantam Tuan Erduro hingga terluka parah. Sementara Jaki, si ajudan Tuan Erduro pun tewas terbunuh. Tak berselang lama kemudian datanglah pasukan kerajaan, yang ternyata itu adalah Tuan Shen. Kini Tuan Erduro pun diserahkan kepada pasukan kerajaan, dengan Feng yang memberikan buku besar itu, dan Tuan Erduro pun harus menerima balasan dari semua kejahatannya selama ini. Dengan ia yang harus menerima hukuman pancung. Kemudian film pun selesai. Dan itulah alur cerita dari film Unbending Mr. Feng ini. Semoga kalian semua dapat terhibur dengan video alur cerita ini. Om Gudel kira begitu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. See you dan bye-bye.